Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karakteristik pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 PPh yang bersifat final. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Andi Rizky Ramadan, NPM 119. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Emidiah Irmayani, NPM 026. Perkenalkan, nama saya Imadiar Jaso, NPM 067. Perkenalkan, nama saya Nikade Ulantarini, NPM 090. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Manika Larasati, NPM 134. Perkenalkan, nama saya Niputu Emi Kristina Dewi, NPM 313. Perkenalkan, nama saya Komayudi Kusuma Mahendra, NPM 311. Baik, di sini kami akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama karakteristik PPh final, yang kedua dasar hukum PPh final, yang ketiga pengelompokan pajak penghasilan final, dan yang keempat tarif PPh final. Karakteristik PPh final yang pertama adalah PPh final dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Yang kedua, PPh final memiliki tarif khusus atas setiap jenis penghasilan dan biasanya dikenakan withholding tax atau dipungut oleh pihak ketiga dan tidak termasuk penghasilan yang diperhitungkan dalam perhitungan pajak dengan tarif progresif. Yang ketiga, pungutan yang dikenakan PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam perhitungan pajak terutang tahunan, tetapi tetap harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT. Dalam artian, penghasilan tersebut tidak diakumulasikan dengan penghasilan lain yang non-final untuk dikenakan tarif progresif sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Biaya yang terkait atas penghasilan tidak dapat terjadi pengurangan penghasilan bruto. Yang kelima, pembayaran. Pemotongan atau pemungutan PPh final baik dipotong maupun disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang. Pembayaran tersebut dianggap sebagai pelunasan sehingga wajib pajak yang telah dipotong atau menyetor sendiri PPh final terutang dianggap telah melunasi pajaknya. Yang keenam, tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun pajak. Dasar hukum PPh final. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan UU PPh yang bersifat final diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang terdiri atas 5 bentuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, yaitu 1. Penghasilan berupa bunga di deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. Dan yang kelima adalah penghasilan tertentu. Atas kelima bentuk penghasilan tersebut diatur lebih melalui peraturan pemerintah. Uniknya, selain dalam pasal 4 ayat 2, ketentuan PPh final saat ini tersebar dalam beberapa pasal lain seperti pasal 15, pasal 17 ayat 2C, pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 26. Setiap jenis PPh final tersebut memiliki aturan pajak tersendiri. Aturan tersendiri itu didelegasikan ke aturan di luar undang-undang, salah satunya PP. Aturan tersebut menjabarkan tentang sistem pemajakan PPh final untuk setiap objek penghasilan, mulai dari penentuan dasar pengenaan pajak, tarif pajak, hingga mekanisme pemotongan dan pemungutannya. C. Pengelompokan pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPh. 1. PPh final pasal 4 ayat 2. Secara umum merujuk pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan UU PPh.
Ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh final sesuai pasal 4 ayat 2, yaitu 1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat negara atau SUN, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 2. Penghasilan berupa hadiah undian. 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan. 4. Modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan penyewaan tanah dan atau bangunan. 5. Penghasilan tertentu lainnya. Jadi selain dalam pasal 4 ayat 2, pasal penghasilan final juga tersebar dalam beberapa pasal lainnya. 2. PPh final dalam pasal lainnya. Yang termasuk dalam PPh final adalah PPh pada pasal 15, pasal 17 ayat 2C, pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 26. Setiap jenis pajak penghasilan tersebut memiliki aturan pajak tersendiri. Berikut beberapa pasal dalam UU PPh yang termasuk dalam PPh final. 1. PPh final pasal 15. Pajak penghasilan final berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Ini artinya PPh final digunakan pada pengenaan pajak penghasilan neto yang menggunakan norma perhitungan khusus. Norma perhitungan khusus ini untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan pasal 16. Tarif PPh final sesuai pasal 15 UU PPh ini diatur dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dari sinilah yang saat ini berlaku adanya PPh final berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 46 tahun 2013 dan PP nomor 23 tahun 2018, yakni tarif 0,5% dari omset bruto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, PPh final pasal 17 ayat 2C. Pajak penghasilan final yang merujuk pada pasal 17 ayat 2C UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, artinya tarif pajak penghasilan bersifat final yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada WP orang pribadi dalam negeri. Tarif PPh final sesuai pasal 17 ayat 2C atas dividen ini adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Yang ketiga, PPh final pasal 19. Pajak penghasilan final sesuai pasal 19 UU Pajak Penghasilan merupakan pajak atas selisih penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Tarif PPh final sesuai pasal 19 ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan bersifat final. Yang keempat, PPh final pasal 21. Sesuai penjelasan pasal 21 UU PPh, pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang dipotong atau dipungut atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. Objek pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut dan bersifat final berdasarkan PPh pasal 21 diantaranya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan atau pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian pembayaran uang pensiun, honorarium, atau pembayaran lain yang melakukan pekerjaan bebas maupun pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, PPh final pasal 22. Pajak penghasilan final yang dikenakan sesuai pasal 22 UU PPh ini dilakukan terhadap kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, atau pengenaan pajak yang bersifat final pada pembelian atas penjualan barang yang tergolong mewah. Yang keenam, PPh final pasal 26. PPh final berdasarkan pasal 26 UU PPh ini adalah pajak bersifat final yang dikenakan pada wajib pajak luar negeri atau badan usaha tetap yang disingkat BUT atas yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium,
diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang ke-8, keuntungan karena pembebasan utang. Kemudian ada tarif PPh final. Yang pertama ada tarif PPh final pasal 4 ayat 2 dan pasal 26. Kemudian ada PPh final pasal 21 pada objek pajak final. Kemudian ada tarif PPh final PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018. Kemudian ada tarif PPh final pasal 22 dan yang terakhir ada tarif PPh final pasal 17 ayat 2C. Tarif PPh final pasal 4 ayat 2 dan pasal 26. Tentu saja, besar tarif PPh final akan mempengaruhi perhitungan PPh final wajib pajak. Ada tarif PPh final bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang pertama ada tarif PPh final deposito dalam mata uang USD atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan final dengan tarif sebagai berikut. Yang pertama ada deposito jangka waktu 1 bulan sama dengan 10% dari jumlah bruto. Yang kedua, deposito jangka waktu 3 bulan sama dengan 7,5% dari jumlah bruto. Yang ketiga, deposito jangka waktu 6 bulan sama dengan 2,5% dari jumlah bruto. Dan yang terakhir, deposito jangka waktu lebih dari 6 bulan sama dengan 0% dari jumlah bruto. Yang kedua, ada tarif PPh final deposito dalam mata uang rupiah. Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah, yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor, dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai pajak penghasilan final dengan tarif sebagai berikut. Yang pertama, deposito jangka waktu 1 bulan sama dengan 7,5% dari jumlah bruto. Yang kedua, deposito jangka waktu 3 bulan sama dengan 5% dari jumlah bruto. Dan yang terakhir, deposito jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan sama dengan 0% dari jumlah bruto. Yang kedua yaitu tarif PPh final diskonto SBI atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia serta bunga dari deposito. Selain dari deposito di atas, dikenai pajak penghasilan final dengan tarif yang pertama yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu 20% dari jumlah bruto. Selanjutnya yaitu wajib pajak luar negeri dikenai 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku. Selanjutnya ada tarif PPh final bunga dan diskonto obligasi. Obligasi adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang merupakan imbalan diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi ini dikenai pajak penghasilan final yang tarifnya dibedakan berdasarkan yang pertama yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua yaitu wajib pajak luar negeri dan yang ketiga yaitu wajib pajak reksadana. Maka tarif PPh final bunga dan diskonto obligasi ini adalah yang pertama tarif PPh final bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu 15% dari yang pertama bunga dari obligasi dengan kupon, yang kedua diskonto dari obligasi dengan kupon, dan yang ketiga diskonto dari obligasi tanpa bunga. Selanjutnya yaitu tarif PPh final bagi wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap yaitu 20% atau sesuai tarif P3B. Yang ketiga yaitu tarif PPh wajib pajak reksadana sebesar tarif PPh final reksadana yaitu 10%. Selanjutnya yaitu PPh final diskonto surat utang negara. Surat utang negara atau surat pembendaharaan negara adalah surat utang negara yang memiliki tenor paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN adalah selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder.
Harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. Maka besar PPh final atas diskonto SPN yaitu 20% dari diskonto SPN. Selanjutnya yaitu PPh final atas penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek. Pada dasarnya, penghasilan atas penjualan saham di bursa dikenakan tarif PPh final 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri, maka ketentuannya adalah tarif PPh final atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif 0,5% dari nilai saham perusahaan, sehingga tarif efektifnya menjadi 0,6%. PPh final hadiah undian. Besar tarif PPh final atas hadiah atau undian adalah 25%. Pajak penghasilan atas hadiah atau undian ini wajib dipotong oleh penyelenggara undian atau pemberi hadiah. Yang G, tarif PPh final bunga simpanan anggota koperasi. Tarif PPh final atas bunga simpanan anggota koperasi orang pribadi adalah penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, yaitu 0% dari jumlah bruto bunga. Sedangkan penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240 per bulan, yaitu 10% dari jumlah bruto bunga. Yang H, tarif PPh final penjualan tanah dan atau bangunan. Tarif PPh final penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan melalui pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2016 adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susunan sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susunan sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang selanjutnya yaitu 0% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang I, tarif PPh final persewaan tanah dan atau bangunan. Tarif PPh final persewaan tanah dan atau bangunan baik yang menyewakan wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Yang J, tarif PPh final atas penjualan saham milik perusahaan modal Ventura. Besar tarif PPh final atas penjualan saham milik perusahaan modal Ventura adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan pernyataan modal. Yang K, tarif PPh final jasa konstruksi. Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyediaan jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil yaitu dikenakan tarif 2%. Yang kedua, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyediaan jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 4%. Yang ketiga, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyediaan jasa selain penyediaan jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif 3%. Yang keempat, perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyediaan jasa yang memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 4%. Yang terakhir, perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyediaan jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 6%. Tarif PPh final pasal 21 pada objek pajak final. A. Tarif PPh final uang pesangon yang dibayarkan sekaligus sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiunan, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. A. Tarif PPh final pasal 21 atas uang pesangon adalah 1. Penghasilan bruto sampai dengan 50 juta sama dengan 0%. 2. Penghasilan bruto di atas 50 juta sama dengan 5%. 3. Penghasilan bruto di atas 100 juta sama dengan 15%. 4. Penghasilan bruto di atas 500.000 sama dengan 25%. B. Tarif PPh final pasal 21 atas uang manfaat pensiunan, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua adalah 1. Penghasilan bruto sampai dengan 50 juta sama dengan 0%. 2. Penghasilan bruto di atas 50 juta sama dengan 5%. B. Tarif PPh final, honorarium, dan imbalan lain yang diterima PNS atas bebas APBN atau APBD. Melalui peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010, penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang diterima PNS atas bebas dari APBN atau APBD dikenakan pajak penghasilan final. Tarif PPh final atas honorarium ini ditentukan berdasarkan golongan atau tingkatan jabatan, yaitu golongan 1 dan golongan 2 anggota TNI dan Polri, golongan pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya adalah 0%. Golongan 3 anggota TNI dan Polri, golongan pangkat perwira pratama dan pensiunannya adalah 5%. Pejabat negara PNS golongan 4 anggota TNI dan Polri, golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi, dan pensiunannya adalah 15%. 3. Tarif PPh final PP 46 per 2013 dan PP 23 per 2018. Tarif PPh final PP 46 per 2013 dan PP 23 per 2018. Pajak penghasilan yang diatur dalam PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan final PP 46 per 2013 dan PP 23 per 2018 ini dikenakan pada UMKM dengan omset bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 setahun. Besar tarif PPh final UMKM sesuai PP 46 2013 adalah 1% dari peredaran bruto. Sedangkan tarif PPh final UMKM sesuai PP 23 tahun 2018 adalah 0,5% dari peredaran bruto. 5. Tarif PPh final pasal 17 ayat 2C. Sedangkan tarif PPh final sesuai pasal 17 ayat 2C UU pajak penghasilan adalah 10% yang dikenakan atas dividen yang dibagikan kepada WP pribadi dalam negeri. 4. Tarif PPh final pasal 22. Tarif PPh dalam pasal 22 UU pajak penghasilan ini terbagi menjadi dua, yakni PPh pasal 22 tidak final dan PPh final. 5. Tarif PPh final pasal 17 ayat 2C. Sedangkan tarif PPh final sesuai pasal 17 ayat 2C UU pajak penghasilan adalah 10% yang dikenakan atas dividen yang dibagikan kepada WP pribadi dalam negeri. Baik, karena presentasi sudah selesai. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa mengisi di forum di bawah. Presentasi ini kami tutup dengan panganjali umat. Om Santi 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 Om.